pagi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Materi kami mengenai manajemen pengelolaan kelas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Julian Nababan, saya sebagai moderator. Saya Sandika Damani sebagai pengaji pertama dan sebagai moderator. Saya Vita Mator sebagai penyaji kedua. Saya Desi Ratna dan sebagai penyaji ketiga. Saya Darmawati Syagian sebagai penyaji keempat. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami mengenai manajemen pengelolaan kelas. Manajemen pengelolaan kelas tersebut terbagi menjadi 6 poin yang akan dijelaskan oleh penyaji pertama. Yang lain sekarang dulu. Definisi dari manajemen kelas yaitu Definisi dari manajemen kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat untuk mengatur proses belajar mengajar dapat berjalan secara sistematis. Dapat dilihat dari gambar. Contohnya yaitu bagaimana penataan tempat duduk pada saat belajar, apakah itu dibuat dari berkelompok, berderet, setengah lingkaran atau berbentuk U. Tujuan pengelolaan kelas yaitu agar setiap anak di kelas dapat bekerja tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Yang artinya di sini seorang guru dituntut untuk mampu mengatur segala kondisi apapun yang terjadi di dalam kelas tersebut. Baik, untuk peran guru dalam strategi pengelolaan kelas akan disajikan oleh penyaji kedua. Poin yang kedua yaitu peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Peran guru dalam strategi pengelolaan kelas itu ada 4. Yang pertama yaitu guru sebagai demonstrator, yang kedua guru sebagai pengelola kelas, yang ketiga guru sebagai mediator dan fasilitator, dan yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Yang pertama yaitu guru sebagai demonstrator. Maksudnya guru sebagai demonstrator yaitu guru harus mampu memahami materi atau bahan pembelajaran yang akan diajarkannya kepada siswa-siswanya. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Maksud dari guru sebagai pengelola kelas itu yaitu seperti kita tahu dalam sebuah kelas di SD ataupun di setiap sekolah, guru harus mampu untuk mengelola kelas. Bagaimana cara duduk siswanya, bagaimana cara bentuk perkelompoknya ataupun cara bagaimana bagaimana sifat-sifat dari siswa dalam kelasnya tersebut. Yang ketiga yaitu guru sebagai mediator dan fasilitator. Guru sebagai mediator maksudnya guru yang menyiapkan atau memberikan media kepada dalam pengajaran di dalam kelas. Jadi guru yang menjadi acuan atau guru yang membuat media untuk digunakan dalam kelas. Kemudian guru sebagai fasilitator yaitu di dalam kelas guru harus mampu untuk memfasilitasi apapun yang diinginkan oleh siswa-siswanya, baik itu dari mata pelajarannya ataupun dari penjelasannya. Guru harus mampu menjelaskannya kepada siswanya. Yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Maksudnya di sini guru sebagai evaluator, guru yang mengevaluasi sejauh mana kemampuan siswa di dalam kelasnya itu dari mulai awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran di setiap mata pelajaran yang telah dibawakan oleh guru. Sekian. Baik, terima kasih untuk penyaji kedua telah mempresentasikan materinya. Baik, untuk materi prinsip-prinsip pengolahan kelas akan disajikan oleh penyaji ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas, dibedakan menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu menggambarkan prinsip-prinsip pedagogi dan hubungan kemanusiaan di kelas. Yang kedua, menggambarkan budaya disiplin di kelas. Dan yang ketiga, merefleksikan tumbuhnya kepercayaan dan kontrol dari peserta didik dalam melaksanakan budaya disiplin di kelas. Dan yang keempat itu menumbuh kembangkan kesungguhan untuk berbuat dan berinovasi dalam menegakkan budaya disiplin di kelas. Nah, yang pertama itu maksud dari menggambarkan prinsip-prinsip pedagogi hubungan kemanusiaan di kelas itu maksudnya suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar. Maksudnya di situ contohnya seperti
tersebut, kalau kita meninggalkannya, maka anak tersebut akan mengganggu teman-temannya yang sedang belajar fokus dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua itu menggambarkan budaya disiplin di kelas. Maksudnya di situ tujuan dalam kedisiplinan itu untuk mendorong siswa melakukan dalam berperilaku atau baik dan benar. Nah, yang kedua itu membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri. Dan yang ketiga itu melatih kepribadian. Contoh dari kedisiplinan itu tersebut tidak usah jauh-jauh dari kita bayangkan. Kita suruh aja anak tersebut tidak usah terlambat dalam proses belajar mengajar atau masuk ke kelas masing-masing. Nah, yang kedua itu memakai atribut sesuai dengan dari sekolah kita, dari sekolah yang telah ditentukan. Yang ketiga itu memakai seragam yang telah ditentukan dari sekolah. Prinsip yang ketiga itu merefleksikan tumbuhnya kepercayaan dan kontrol dari peserta didik dalam melaksanakan budaya disiplin di sekolah. Maksudnya itu kita membuat sebuah pertanyaan kepada peserta didik, bahwasannya dia akan menjawab pertanyaan tersebut. Kita percayakan kepada dia bahwasannya dia itu pasti bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang keempat itu menumbuh kembangkan kesungguhan untuk berbuat dan berinovasi dalam menegakkan budaya disiplin di kelas. Nah, maksudnya menumbuh kembangkan bahwasannya kedisiplinan itu sangat penting untuk diri kita masing-masing. Jangankan diri kita aja, pasti penting dalam disiplin itu. Kenapa penting? Karena dalam disiplin itu pasti dimanapun kita berada pasti kita dipanggil orang. Karena dalam disiplin itu sangatlah penting dan berguna untuk kedepannya, untuk mencari pekerjaan juga penting. Dimana dalam keterapan itu kita selalu diterapkan dalam kelas masing-masing. Kedisiplinan itu sangat penting. Sekian dari saya. Terima kasih untuk dari ketiga telah sudah menjelaskan materinya. Baik, untuk selanjutnya pendekatan dalam pengelolaan kelas akan dibawakan oleh penasihat keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendekatan dalam pengelolaan kelas. Dalam pendekatan pengelolaan kelas ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan ini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan menerapkan situasi disiplin dalam kelas. Contohnya memerintah tidak memarahi, menggunakan kekuasaan orang tua untuk kepada orang tua atau kepala sekolah untuk pengelolaan kelas, melakukan tindakan kekerasan atau mendelegasikan kepada salah seorang siswa yang melakukan penguasaan terhadap kelas. Yang kedua, pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman ini atau intimidasi ini adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik ini dilakukan dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Dan yang ketiga adalah pendekatan kebebasan. Pengolahan pendekatan kebebasan ini adalah suatu proses untuk membantu anak didik. Contohnya, dalam sebuah kelas membuat suatu peraturan apabila siswa terlambat masuk pada jam yang sudah ditentukan akan diberikan sanksi. Begitu juga dengan guru kelasnya. Peraturan ini juga berlaku terhadap guru sesuai yang sudah disepakati bersama. Dan yang keempat adalah pendekatan resep. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus ada pada tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran ini disasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan dicegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu apabila tidak dicegah. Terima kasih pada penasihat keempat sudah membawakan materinya. Untuk selanjutnya penataan ruang kelas akan dibawakan oleh pengaji kelima. Selanjutnya penataan ruang kelas itu dibagi menjadi 5, yaitu 1. Ukuran dan bentuk kelas. Yang contohnya itu seperti guru membentuk sesuatu kelas seperti membentuk kelompok,
terbentuk kelasnya. Kedua, bentuk serta ukuran tempat duduk. Guru itu membentuk tempat duduknya seperti berbaca atau lurus seperti itu. Ketiga, jumlah anak didik dalam kelas. Guru seperti mengabsen atau menghitung jumlah anak didik seperti dalam kelas. Tiga, jumlah anak didik dalam kelompok. Guru membentuk kelompok dan menetapkan berapa dalam satu kelompok itu. Kelima, jumlah kelompok dalam kelas. Seperti dalam kelompok itu 5 peserta murid itu dan berbagai perempuan atau laki-laki. Mulai. Kenapa, Beb? Baik, udah. Kenapa? Baik, terima kasih buat penyaji 5 kelas 2 presentasinya. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari materi kami hari ini, yang dimana manajemen kelas itu merupakan sebuah proses mengatur jalannya pembelajaran, yang dimana dengan tujuan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, yang dimana guru dalam kelas tersebut merupakan peranan penting dalam menjalankan proses pembelajaran kelas, yang agar proses pembelajaran kelas tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai target pembelajaran. Mungkin sekian dari presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya. Baik, dua orang. Aku pernah kelompok. Dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, kelompok kelompok 2, Mary, kelompok 1, Repi. Kelompok 4 sih. Ada. Baik. Untuk saudara Mary, dipersilakan memberikan pertanyaannya. Oke, saya melanjutkan dari kelompok 2. Ini bertanya kepada kelompok 3. Sebagai calon pendidik, bagaimana cara kalian untuk membuat tujuan dari sekolah masing-masing? Baik, untuk saudara Mary, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, pertanyaan kedua kami akan berikan kepada saudara Repi. Pada slide ke-6 ada di situ kalian sajikan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dan pada poin pertama ada menggambarkan prinsip-prinsip pedagogi dan hubungan kemanusiaan di kelas. Coba kalian sebutkan prinsip-prinsip pedagogi itu dan bagaimana cara kalian menggambarkan prinsip-prinsip pedagogi dan hubungannya kemanusiaan di kelas. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari saudara Repi. Untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, izinkan kami berdiskusi sebentar. Terima kasih. Sebagai calon pendidik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mary, yang dimana pertanyaannya adalah sebagai seorang calon pendidik, apa yang akan kalian lakukan agar tujuan pengelolaan kelas yang tadi paparkan dapat berhasil? Nah, oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mary. Cara yang kami lakukan yang pertama itu mempersiapkan RPP. Itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa RPP sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran, yang dimana RPP ini dapat menjadi acuan dalam target yang harus dicapai siswa dan target pembelajaran yang harus diraih oleh seorang guru. Nah, yang kedua itu guru tersebut harus menguasai materi. Yang seperti kita ketahui, jika kondisi kelas yang tidak kondusif atau ribut dan siswa yang tidak disiplin, itu merupakan salah satu faktor yang dimana guru tersebut tidak menguasai materi. Jadi untuk menunjang proses pembelajaran dan pengelolaan kelas yang baik, guru tersebut harus benar-benar menguasai materi yang akan dibawakannya. Yang ketiga, tampilkan performa yang terbaik, yang dimana di sini guru berperan dalam membuat suasana kelas itu menjadi kondusif dan disiplin, yang dimana guru itu harus bisa membuat semua mata siswa tertuju kepadanya dengan performa yang terbaik yang diberikannya untuk mengembangkan materi yang sudah dibawakannya. Yang keempat, gunakan metode yang sesuai dengan kondisi siswa. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak tersebut pasti sangat senang bermain.
Yang dimana dunia anak yang kita ketahui adalah dunia bermain. Jadi guru harus mengerti dan tahu apa metode yang harus dilakukannya agar pembelajaran tersebut terasa sangat menyenangkan untuk siswa tersebut sehingga dia dapat mengikuti dengan baik dan target yang dicapai siswa tersebut dapat diraih dengan baik. Dan yang terakhir itu kontrol disiplin siswa, seperti guru memberikan sebuah tindakan yang dimana jika ada siswa yang terlambat tidak akan mengikuti pembelajaran, karena siswa-siswa yang terlambat pun dapat mengganggu proses pembelajaran yang dimana ketika dia masuk dapat mengganggu konsentrasi dari seorang guru dalam menjelaskan materi, karena siswa tersebut dapat mengganggu pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Mungkin yang kelima dari jawaban saya tersebut dapat menjawab pertanyaan dari saudara Meru. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua, pertanyaan dari saudari Revi akan dijawab oleh Desi. Saya akan menjawab pertanyaan dari revisi nasional. Sebutkan prinsip-prinsip pedagogi apa saja dan bagaimana cara mengembangkan prinsip-prinsip pedagogi dan hubungan kemanusiaan kelas. Nah, prinsip-prinsip pedagogi itu ada 7 bagian. Yang pertama itu prinsip motivasi dan perhatian, yang kedua prinsip keaktifan, yang ketiga prinsip berpengalaman dan keterlibatan langsung, dan yang keempat itu prinsip pengulangan, yang kelima prinsip tantangan, 6 prinsip penguatan dan balikan, yang 7 prinsip perbedaan individual. Bagaimana cara mengembangkan prinsip pedagogi dan hubungan kemanusiaan di kelas? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya cara mengembangkannya itu contohnya seperti menjawab pertanyaan. Ketika anak didik tersebut sedang menanyakan pertanyaan, seorang guru memberikan pertanyaan kepada anak didik, sehingga anak didik tersebut menjawab pertanyaan. Kita biarkan dulu anak tersebut menjawab pertanyaan. Pertama kita jelaskan dulu bagaimana materi tersebut. Ada pertanyaan, kita menjawab pertanyaan. Kita memberi pertanyaan kepada siswa tersebut. Nah, ketika anak didik tersebut menjawab pertanyaan kita, pasti dia berpikir bagaimana apa sih jawabannya gitu kan. Nah, pasti dia mengerti apa materi tersebut. Nah, itu yang dikaitkan dalam prinsip-prinsip pedagogi tersebut. Apakah Revi mengerti? Jadi pertanyaan saya tadi bagaimana cara kalian menggambarkan? Cara menggambarkan. Yang kita memberikan pertanyaan sehingga siswa tersebut menjawab pertanyaan, pasti dia berpikir kritis. Bagaimana apa sih jawabannya gitu. Jadi dia selalu yang kayak tadi prinsip dalam pedagogi yang ke prinsip keaktifan yang kedua. Kan ada prinsip keaktifan, pas dia memberi pertanyaan pasti dia aktif gitu. Aktif dalam bertanya, aktif dalam menjawab, itu yang dinamakan prinsip pedagogi. Apakah Revi mengerti? Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saudara Revi. Mungkin inilah selesai pada pagi hari ini. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih. Kasih. Ya.